Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman, pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cekaman air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jika di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana keberadaan air di dalam tanah, pergerakannya, dan mekanisme penyerapannya oleh tanaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cekaman air, baik itu kekeringan ataupun kelebihan air terhadap pertumbuhan tanaman. Air membatasi pertumbuhan pada dua kondisi. Yang pertama, jika jumlahnya terlalu sedikit, sering menimbulkan cekaman kekeringan. Apabila jumlahnya terlalu banyak atau sampai terjadi genangan, sering menimbulkan cekaman aerasi atau kurangnya udara di dalam tanah. Kelebihan air akan mengurangi aerasi atau udara tanah, meningkatkan pencucian hara, pestisida, dan menyebabkan kondisi yang sesuai bagi perkembangan hama dan penyakit. Jadi, apabila kelebihan air, umumnya tanaman akan mudah terserang hama dan penyakit. Apabila kekurangan air, perakaran serabut akan bertambah di kedalaman tanah, tanaman menjadi kerdil dan produksi rendah. Kita akan membahas cekaman apabila tanaman kelebihan air terlebih dahulu. Kelebihan air akan menyebabkan genangan dan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Genangan adalah apabila kandungan lengas tanah atau air tanah di sekitar perakaran tanaman di atas kapasitas lapang. Dampak yang ditimbulkan terjadinya genangan menurunkan pertukaran gas antara tanah dan udara karena kondisinya anaerob tadi yang mengakibatkan menurunnya ketersediaan O2 bagi akar, menghambat pasokan O2 bagi akar dan mikroorganisme. Karena kondisi genangan itu akan mendorong udara keluar dari pori tanah atau menghambat laju difusi. Yang ketiga, menimbulkan dampak yang buruk terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Jadi, karena respirasi tanaman terganggu karena kondisi anaerob, kekurangan oksigen, secara otomatis pertumbuhan dan produksi tanaman juga akan terganggu. Pada kondisi tergenang, ketersediaan dalam bentuk nitrat sangat rendah karena proses denitrifikasi di mana nitrat atau NO3 itu berubah menjadi N dalam bentuk gas, baik itu N2, NO2, nitrit, NO, ataupun N2O. Pada proses denitrifikasi tersebut, nitrat digunakan oleh bakteri aerob sebagai penerima elektron dalam proses respirasi. Jadi, air berlebih atau genangan itu berdampak negatif terhadap ketersediaan N, karena N dalam bentuk nitrat terutama itu sangat sedikit, karena dirubah ke dalam bentuk N dalam bentuk gas. Tanaman yang tergenang menunjukkan gejala klorosis atau gejala terbakar gitu ya setelah mengalami defisiensi N secara permanen. Jadi ini ya, kekurangan N yang diawali terjadinya genangan sehingga ketersediaan di dalam tanah menjadi rendah. Tanaman akan menunjukkan gejala seperti ini, kuning pucat diawali pada pelepah tua. Jadi ini ya, pada pelepah tua akan menguning, kemudian apabila kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, gejalanya akan sampai atau akan menjalar ke pelepah muda. Dampak-dampak genangan. Genangan berpengaruh terhadap proses fisiologis dan biokimiawi antara lain respirasi, permeabilitas akar, penyerapan air dan hara, dan penambatan N. Karena kondisi aerasi tanah tidak ideal bagi metabolisme di perakaran tanaman. Genangan menyebabkan kematian akar di kedalaman tertentu, dan hal ini akan memacu pembentukan akar adventif pada bagian di dekat permukaan tanah pada tanaman yang tahan genang.
Jadi untuk tanaman-tanaman yang tahan genangan, adaptasinya adalah terbentuknya akar-akar adventif di permukaan tanah. Kalau misalnya kita sering temui tanaman tergenang tapi tidak mati, tapi banyak terbentuk akar di permukaan tanah. Pada tanaman legum, genangan tidak hanya menghambat pertumbuhan akar maupun tajuk, tapi juga menghambat perkembangan dan fungsi bintil akar, sehingga kemampuan mengikat N2 di udara atau di atmosfer akan menurun. Pengaruh genangan pada tajuk tanaman, penurunan pertumbuhan, kemudian terjadi klorosis ya, daun tanaman akan terbakar, pemacu penuaan, epinasti, pengguguran daun, pembentukan lentisel, penurunan akumulasi bahan kering, kemudian pembentukan aerenkim di dalam batang. Jadi proses-proses bagaimana pengaruh kekeringan terhadap tanaman bisa dicari di literatur atau di referensi istilah-istilahnya supaya bisa lebih dipahami. Besarnya kerusakan tanaman sebagai dampak genangan tergantung pada fase pertumbuhan. Fase yang umumnya peka terhadap terjadinya genangan adalah fase perkecambahan, kemudian fase pembungaan, dan pengisian pada saat pembuahan. Genangan pada fase perkecambahan menurunkan jumlah biji yang berkecambah, karena perkecambahan sangat memerlukan oksigen. Genangan yang terjadi pada fase pembungaan dan pengisian menyebabkan banyak bunga dan buah muda yang gugur. Ya, jadi apabila terjadi genangan pada fase pembungaan dan pengisian, akan banyak bunga dan buah muda yang gugur, tidak jadi buah sampai matang. Dampak kekeringan bagi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan dan hasil tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh cekaman kekeringan, tetapi juga merupakan hasil integrasi dari semua pengaruh cekaman pada proses fotosintesis, respirasi, metabolisme pertumbuhan, dan reproduksi. Ya, jadi metabolisme ini terganggu karena adanya cekaman kekeringan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Proses fisiologis untuk mengetahui dampak kekeringan ya dapat diukur. Jadi proses fisiologis akibat cekaman kekeringan itu bisa dilihat atau diukur melalui tekanan turgor, bukan stomata, laju metabolisme, kerusakan enzim, dan kerapatan akar. Faktor yang mempengaruhi penurunan pertumbuhan secara langsung bukan potensial air, tetapi potensial osmotik atau tekanan turgor. Jadi, apabila tanaman mengalami cekaman kekeringan, tanaman akan menyesuaikan atau berusaha beradaptasi dengan kondisi air yang kurang di area luar tanaman, sehingga tanaman akan berusaha memetabolisme glukosa, melarutkan glukosa, kemudian tekanan turgor akan menekan dinding sel keluar untuk menyesuaikan tekanan antara di bagian dalam tanaman dan di bagian luar tanaman. Tekanan turgor sel tanaman akan mempengaruhi aktivitas fisiologis antara lain pengembangan daun, bukaan stomata, fotosintesis, dan pertumbuhan akar. Ya, jadi aktifnya tekanan turgor karena perbedaan tekanan atau kondisi air di bagian dalam tubuh tanaman dan di bagian luar tanaman akan mempengaruhi aktivitas fisiologis ya, seperti terhambatnya pengembangan daun, bukan stomata, fotosintesis, dan pertumbuhan akar. Kalau kita berbicara cekaman kekeringan, itu erat kaitannya dengan prolin dari organisme atau dari biomasa tanaman. Jadi prolin berperan sebagai penampung nitrogen dari berbagai senyawa nitrogen yang berasal dari kerusakan protein, sebagai senyawa pelindung untuk mengurangi pengaruh kerusakan cekaman air di dalam sel. Begitu tanaman terlepas dari cekaman air, senyawa prolin akan segera terdegradasi menjadi glutamat. Prolin juga mengatur potensial osmotik atau potensial osmosis. Semakin tinggi cekaman kekeringan, kandungan prolin meningkat untuk menurunkan potensial osmotik. Jadi, semakin terjadi perbedaan potensial antara atau kondisi air antara di dalam tubuh tanaman dan di bagian luar, tubuh tanaman akan
memetabolisme atau mendegradasi glutamat menjadi prolin, sehingga melalui tekanan osmosis prolin dari penelitian dilakukan oleh Anggraini dan kawan-kawan untuk melihat pengaruh pemberian air, baik itu berdasarkan volume dan interval penyiraman terhadap bibit Black Locust umur 6 bulan, ya, terhadap batang, diameter batang bisa dilihat dari hasil percobaan di mana perlakuan KL itu adalah kondisi kapasitas lapang 70-80%, kemudian KL 30-40% itu adalah kapasitas lapang hanya 30-40%. Jadi tanaman akan kekurangan air. Kalau kita lihat dari hasil penelitian Anggraini dan kawan-kawan, pengaruh volume dan interval penyiraman terhadap diameter batang bibit Black Locust bisa kita lihat bahwa pemberian air pada kapasitas lapang 70-80% yang kotak itu ya, memberikan dampak terhadap diameter batang yang lebih besar. Kemudian kalau kita lihat rata-ratanya pun ya lebih besar diameter batang pada pemberian air 70-80% kapasitas lapang dibandingkan pada pemberian air 30-40% kapasitas lapang. Demikian juga pengaruh volume dan interval penyiraman terhadap tinggi bibit Black Locust umur 6 bulan. Bisa dilihat di sini bahwa tinggi bibit pada perlakuan kapasitas lapang 70-80% ini rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan tinggi bibit pada perlakuan 30-40% kapasitas lapang. Kemudian dari hasil penelitian dilakukan oleh Darlan dan kawan-kawan tahun 2016 melihat bagaimana pengaruh water deficit ya pada saat El Nino yang terjadi tahun 2015 terhadap jumlah kondisi tanaman kelapa sawit dan produktivitas. Jadi kita bisa lihat dari beberapa wilayah observasi yang dilakukan, defisit air tahun 2015 yang terjadi di masing-masing wilayah ini ya. Kemudian pada tanaman kelapa sawit dijumpai ketika terjadi defisit, dijumpai jumlah daun tombak. Daun tombak itu adalah daun baru atau pelepah baru yang belum membuka. Ya, pelepah baru kelapa sawit yang belum membuka. Jadi secara teori apabila tanaman mengalami stres air, jumlah daun tombak akan lebih banyak pada saat dibandingkan pada saat kondisi normal. Jadi kalau kita lihat dari hasil observasi di beberapa wilayah, water deficit paling tinggi terjadi di Lampung tahun 2015 di mana jumlah daun tombak kelapa sawit itu 3-6. Gitu ya. Kemudian 507 di Sumatera Selatan daun tombaknya sampai 4, begitu juga di Jambi, kemudian begitu juga di Riau. Semakin sedikit terjadi water deficit atau kekurangan air, stres air terhadap tanaman, daun tombaknya sedikit. Kemudian begitu juga jumlah pelepas sengkle atau pelepah patah, semakin tinggi water deficit atau stres air yang dialami tanaman, semakin banyak pelepah yang patah. Ya, bisa dilihat di sini pada daerah dengan water deficit tinggi banyak sekali terjadi pelepas sengkle atau pelepah patah dibandingkan daerah yang water defisitnya lebih kecil. Demikian juga dengan produktivitas. Ya, ketika terjadi water deficit pada tahun itu dibandingkan tahun sebelumnya akan terjadi penurunan produktivitas di masing-masing wilayah. Kalau kita lihat water deficit terbesar terjadi di Lampung, itu penurunan produksi sampai 60% itu ya. Jadi water defisitnya yang tinggi, terjadi pula penurunan produktivitas. Kemudian Darlan dan kawan-kawan 2016 mengklasifikasikan tingkat kekeringan
ya. Jadi ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dikategorikan masing-masing tingkat itu berapa jumlah kekurangan air stres air tanaman atau water deficit. Kemudian jumlah daun tombak, jumlah pelepah tua yang patah, kemudian berapa penurunan produktivitas. Bisa dilihat di sini jika terjadi kekurangan air, stres air lebih dari 50 mm per tahun, penurunan produksi tanaman per tahun bisa mencapai 15 sampai 100%. Gitu ya. Jadi sangat besar pengaruhnya apabila stres air itu terjadi, pertumbuhan dan produktivitas tanaman akan terganggu. Ini beberapa foto atau dokumentasi yang dilakukan oleh Darlan dan kawan-kawan untuk melihat pengaruh stres air terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Jadi bisa dilihat, ini adalah pelepah sengklek atau pelepah patah ya. Kemudian ini bunga jantan, jadi ketika tanaman mengalami stres air, yang akan muncul adalah bunga jantan. Seperti kita ketahui, tanaman kelapa sawit adalah hermafrodit, jadi satu tanaman bisa memiliki bunga jantan dan bunga betina. Ketika mengalami stres atau kekurangan air, yang akan lebih banyak muncul adalah bunga jantan. Sehingga tidak ada calon buah, ya. Kemudian yang D, tandan yang dihasilkan pun, bunga betina yang dihasilkan tidak terisi, akan gugur, tidak sampai matang gitu ya, karena faktor defisit. Kemudian ini tadi pelepah sengklek atau pelepah patah. Kemudian ini daun tombak, ya, yang A daun tombak. Kemudian pada tanaman yang masih muda, ketika terjadi stres air, pelepah lingkar terbawah itu akan mengalami kekeringan atau nekrosis. Jadi itu tadi dampak apabila tanaman kekurangan dan kelebihan air. Bagaimana adaptasi tanaman terhadap cekaman air atau stres air? Yang pertama, adaptasi morfologi. Ukuran daun akan lebih kecil ya untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau tanaman mengalami stres air terus-menerus, terutama ukuran daun akan lebih kecil untuk mengurangi penguapan. Dan pada tanaman-tanaman yang sangat toleran terhadap kekurangan air seperti tanaman kaktus, bahkan daunnya dalam bentuk duri, sehingga minimalis sekali penguapan yang terjadi. Kemudian adaptasi tanaman juga adalah stomata yang lebih kecil persatuan luas daun, ya, stomatanya lebih kecil untuk mengurangi penguapan. Kemudian penebalan kutikula dan lapisan lilin. Jadi kutikula dan lapisan lilin pada daun akan semakin tebal, sekali lagi untuk mengurangi penguapan. Kemudian menggugurkan daun pada musim kering, seperti pada tanaman kapas itu ya, akan menggugurkan daun pada musim kering sebagai adaptasi terhadap kekurangan air. Kemudian adaptasi fisiologis, mempertahankan tekanan osmosis tanaman, dilakukan dengan akumulasi atau sintesis zat terlarut yang menurunkan potensial solution dan mempertahankan turgor sel. Jadi secara fisiologis tanaman akan merubah glukosa, kemudian mensintesa untuk menurunkan perbedaan tekanan air atau kondisi air di bagian dalam tubuh tanaman dan di bagian luar. Zat yang sering dihasilkan tanaman untuk menyesuaikan osmotik pada tanaman yang tahan cekaman kekeringan adalah senyawa prolin ya, yang terakumulasi di jaringan daun. Jadi senyawa prolin ini yang akan dirubah menjadi larutan gitu ya, untuk menyesuaikan perbedaan kondisi air di jaringan tanaman. Kandungan prolin pada daun yang mengalami cekaman kekeringan 10-100 kali lipat dibandingkan tanaman yang kecukupan air. Pada tanaman yang mengalami cekaman, prolin merupakan komponen asam amino terbesar dalam jaringan. Jadi prolin ini adalah komponen asam amino terbesar dalam jaringan, di mana 30% dari total nitrogen terlarut. Kira-kira ini ya mekanisme terjadinya tekanan osmosis. Jadi merupakan bentuk khusus dari proses difusi
pergerakan air akan melewati dinding semipermeabel, membran semipermeabel dari daerah dengan konsentrasi tinggi, ya, daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, ya. Jadi air akan bergerak ke daerah konsentrasi tinggi, dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jadi molekul terlarut, ion organik, ya, bahan organik disebut solut. Ya, jadi molekul yang terlarut ini disebut solut. Banyak solut yang tidak bisa melewati membran karena ukurannya tidak bisa dilewati secara proses difusi. Ketika konsentrasi solut meningkat, ya, konsentrasi air bebas akan menurun. Itu ya. Jadi ketika solutnya tinggi, air bebasnya akan semakin menurun. Ya, jadi ada istilah hipertonik di mana konsentrasi solutnya tinggi, kemudian hipotonik adalah di mana konsentrasi solutnya rendah. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat, bagaimana pengaruh cekaman air terhadap pertumbuhan tanaman. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan di e-learning-nya. Kita bertemu kembali di pertemuan kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.